warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lilis Asrina Sapitri dengan NIM 2001040040 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan memaparkan tentang seputar public relation. Public relation pada dasarnya bertumpu pada komunikasi dan relasi. Melalui public relation, organisasi berkomunikasi dan menjalin relasi dengan publik-publiknya. Dalam menjalin komunikasi dan relasi publik-publiknya, organisasi memerlukan media massa. Karena itu, media relation menjadi bidang penting dalam dunia public relation. Di dalam dunia komunikasi seperti yang dijabarkan Yosal Iriantara, ada dua sisi yang hendak dijangkau melalui media relation. Pertama, menjalin hubungan baik dan berkomunikasi dengan media massa. Kedua, menjadikan media massa sebagai mitra agar organisasi bisa berkomunikasi dengan publik-publiknya. Itu sebabnya media relation menjadi sangat strategis bagi organisasi. Lebih jauh lagi, dalam berkomunikasi dan menjalin relasi itu, organisasi pun menggunakan media massa untuk menjaga reputasinya. Public relation membutuhkan media, dan media membutuhkan public relation. Inilah realita dalam pekerjaan seseorang public relation. Seseorang public relation dapat menyampaikan pesan-pesannya kepada stakeholder yang jumlahnya sangat banyak, serta terbesar di berbagai tempat, hanya dengan menggunakan media massa. Sedangkan bagi media massa sendiri, praktisi public relation merupakan sebuah informasi untuk berita yang akan mereka buat. Dalam dunia kerja, hubungan media adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun profesi humas, suatu organisasi untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang, yang mana pada akhirnya nanti mampu menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik itu dari pihak perusahaan ataupun pihak medianya. Bagi public relation, pemberitaan buruk tentang perusahaannya di media berarti masalah besar, karena ia harus berhadapan dengan pimpinan yang tidak puas dengan hasil kerjanya. Selain itu, dapat mengakibatkan memburuknya hubungan dengan wartawan dan redaksi media yang bersangkutan. Oleh karena itu, membangun hubungan baik dengan media sangat membantu insan humas atau public relation dalam melaksanakan tugasnya. Untuk kelancaran berinteraksi dengan media, inilah public relation. Harus membangun hubungan baik dan memberikan pengertian tentang cara kerja pers kepada pimpinan dan bagian-bagian lain dalam perusahaan. Membangun hubungan baik dengan media massa menjadi satu urgensi bagi seorang public relation. Dikatakan sebagai satu urgensi atau keberhasilan seorang public relation juga sangat ditentukan oleh media massa. Di sisi yang lain, seorang public relation juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi institusi media massa dan pekerja media massa. Artinya, profesi public relation serta institusi media merupakan dua profesi yang saling membutuhkan. Sayangnya, antara public relation dan media seringkali mengalami satu permasalahan yang tidak jarang menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan menjadi salah satu alasannya. Oleh karena itu, memahami tentang media relation serta mengerti dari sisi aplikasi merupakan hal yang penting. Lebih jauh lagi, hubungan antar media ini dapat membawa perusahaan menjalankan strategi pemasaran mereka, baik dalam meningkatkan promosi ataupun pencitraan. Karena pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan yang berkelanjutan bagi stakeholder seperti halnya pelanggan, karyawan, pemegang saham,
Dan sebagai strategi bisnis, marketing merupakan suatu tindakan penyesuaian suatu perusahaan yang berorientasi pasar dalam menghadapi kenyataan bisnis, baik dalam lingkungan mikro ataupun lingkungan makro yang terus berubah. Dalam hal ini, selain pemasaran, promosi juga dapat meningkatkan pencitraan perusahaan. Hal ini dikarenakan promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Oleh sebab itu, penting sekali bagi calon praktisi public relation untuk memahami seluk-beluk dunia media massa. Untuk bisa memahami media massa, mereka perlu memahami Mediascape Indonesia Mutakhir. Karena dunia media massa Indonesia mengalami perubahan mendasar sejak reformasi bergulir di Indonesia. Ditambah lagi dengan munculnya media baru, khususnya yang memanfaatkan internet, yang memungkinkan juga munculnya praktik public relation atau cyber public relation. Karena dikonsumsi oleh massa yang heterogen, pers mampu membentuk opini khalayak dan menimbulkan citra-citra pihak yang diberitahukan. Opini dan citra khalayak bisa muncul sangat positif, bisa juga sangat negatif. Padahal bisa saja dalam kenyataannya malah dari opini dan citra yang muncul. Tujuan pokok hubungan media sebenarnya adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman, bukan hanya menyebarkan informasi atau pesan demi citra yang indah saja di hadapan halayak. Karena menurut Frank Jeffkins, tak seorang pun yang berhak mendikte apa yang harus diterbitkan oleh media massa. Media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui media massa yang semakin banyak berkembang, memungkinkan informasi menyebar dengan mudah di masyarakat. Informasi dalam bentuk apapun dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat sehingga mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya suatu bangsa. Syarat utama terjadinya sebuah komunikasi adanya interaksi antara para komunikator. Selain menggunakan bahasa, gerak, isyarat, dan tanda, komunikasi juga dapat dilakukan dengan media lainnya. Dalam era globalisasi sekarang ini, media komunikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan dunia komunikasi. Di abad kontemporer ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, melintasi hambatan ruang dan waktu. Sudah sejak lama disadari bahwa pers atau media memiliki peranan besar dalam kehidupan sebuah lembaga, terlebih bagi lembaga yang haus akan pengakuan masyarakat, bahkan bagi sebuah lembaga bisnis dengan konsumen sebagai kekuatan utamanya. Media massa merupakan wahana yang sangat penting. Demikianlah yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.